Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, apa kabarnya kalian? Ibu berharap kalian sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ibu Rima akan menyampaikan materi tentang cerita inspiratif. Sebelum kalian menyimak materi, alangkah baiknya kita berdoa sehingga ilmu yang kalian dapatkan bisa terserap dengan baik. Yuk, kita awali materi ini, pertemuan kali ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya kita akan melihat kompetensi dasar dulu dan tujuan pembelajaran dari materi ini. Kompetensi dasar apa sih yang akan dibahas di materi ini? Ada 3.11, yaitu tentang mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Ada 4.11, menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Dan ada 3.12, menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Terakhir, ada 4.12, mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Itu kompetensi dasarnya. Lalu, tujuan pembelajaran dari materi ini, setelah kalian menyimak materi ini, diharapkan kalian dapat mengetahui dan memahami teks narasi, menganalisis struktur retorika model teks cerita inspiratif. Lalu, diharapkan kalian menganalisis ciri kebahasaan model teks cerita inspiratif. Kalian juga diharapkan dapat menyajikan hasil analisis model teks cerita inspiratif. Lalu, kalian dapat menyusun teks cerita inspiratif, dan terakhir, kalian dapat menyajikan teks cerita inspiratif secara lisan. Nah, di sini kita lihat ada ilustrasi sebuah gambar. Gambar apa saja itu? Ya. Kalian bisa lihat ini adalah poster mengenai virus corona, di mana di situ ada 5M, ya. Apa itu nanti 5M? Nanti Ibu jelaskan. Nah, apa saja itu? Dan di sini ada beberapa tenaga medis yang sedang berpelukan, yang sedang menangis terjongkok. Dan ada apa sih? Ilustrasi ini itu tentang apa? Apa inspirasi yang dapat kalian dapatkan, yang bisa kalian serap dari ilustrasi ini? Nah, berdasarkan ilustrasi ini mengenai perjuangan berat seorang tenaga medis atau ahli tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menangani kasus penyebaran virus corona. Banyak yang gugur. Untuk itu, kita harus melakukan hidup sehat dan bersih untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Gimana caranya? Ya, dengan menerapkan 5M tadi. Apa saja? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, lalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas atau interaksi terhadap banyak orang. Dan jangan lupa kalian selalu mematuhi protokol kesehatan. Dengan demikian, bumi kembali sehat. Bumi ini kembali ke dalam kehidupan normal, bebas dari virus corona. Kalian pasti mau kan kembali seperti semula, boleh main dengan bebas tanpa harus jaga jarak, tanpa harus memakai masker, benar-benar seperti dahulu kala. Makanya kita harus tetap menerapkan 5M
dan mematuhi protokol kesehatan sehingga virus corona ini semoga nanti akan cepat berakhir. Itu ilustrasi dan inspirasi yang terdapat dari ilustrasi ini ya. Oke. Nah, dari ilustrasi yang sudah kita kita lihat tadi, jadi kita menyimpulkan sebuah pengertian tentang apa itu inspirasi inspiratif. Inspirasi tadi adalah sebuah ilham atau pikiran yang terjadi pada yang terjadi kepada kita atau suatu kejadian nyata, ya. Nah, kalau menurut ini, inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Itu. Jadi sebuah cerita inspirasi itu akan memberikan pesan moral, memberikan sebuah sesuatu yang dapat kita teladani. Nah, berikut ciri teks inspirasi. Ciri teks inspirasi itu ada apa saja? Nah, yang pertama berisi kisah nyata. Harus itu. Jadi inspirasi itu adalah sebuah kisah nyata yang dialami oleh penulis mungkin atau yang dialami oleh orang lain yang penulis tulis. Lalu ada memiliki tema. Temanya tentang apa nih? Tentang kebersihan, tentang perjuangan, tentang meraih cita-cita gitu. Lalu terdapat judul bersifat naratif. Naratif ini menceritakan seperti harus ada latar, waktu, tempat, harus ada tokohnya. Nah, ada tokoh yang diceritakan. Dan terakhir ada pesan moral yang jelas sehingga pembaca itu dapat belajar dari teks cerita inspirasi tersebut. Nah, contohnya misal ya, kalian setelah membaca sebuah cerita inspirasi tentang cita-cita. Nah, di dalam diri kalian itu akan tumbuh motivasi bahwa apa yang sudah kalian baca tadi dapat kalian terapkan untuk menjadi motivasi atau acuan diri sendiri. Itu. Nah, di sini ada contohnya nih. Ibu contohkan dengan apa sih kok ada tukang ini ada bakso gitu ya. Judulnya adalah Ingat-ingat Jasa Orang Tua. Ini berhubungan dengan berarti orang tua kita atau orang tua. Ibu bacakan ya ceritanya ya. Hari ini Putri berulang tahun yang ke-14. Biasanya di hari ulang tahun Putri, ibu akan memasak makanan kesukaannya dan ayah akan memberikan hadiah. Begitu bel pulang sekolah berbunyi, Putri langsung bergegas pulang, berharap kejutan dari orang tuanya. Tapi hari itu ternyata adik Putri sedang sakit, sehingga ibu repot merawat anaknya yang sakit. Otomatis sirnalah harapan Putri untuk makan makanan yang disukainya atau kesukaannya. Putri kesal pada orang tuanya karena merasa tidak diperhatikan. Ia lalu pergi dari rumah menuju ke taman sambil marah-marah. Tidak lama, Putri pun mendekati tukang bakso itu. Sayangnya ia tidak memiliki uang. Melihat wajah Putri yang memelas, tukang bakso itu menawarinya semangkok bakso gratis. Sambil memakan semangkok bakso itu, tiba-tiba air mata Putri pun menetes. Abang tukang bakso pun bertanya, "Kenapa Neng nangis?" "Sebenarnya ini hari ulang tahunku. Aku terharu, abang yang baru kenal aja malah baik banget sama aku," jawab Putri. "Orang tuaku gak peduli." Lalu abang berkata, "Ya, kalau abang yang baru kasih Neng makan sekali aja udah bikin terharu, apalagi orang tua Neng yang udah bertahun-tahun kasih makan. Jangan ngeremehin orang tua sendiri Neng, nanti nyesel loh," kata abang tukang bakso. Nah, Putri pun mendengar nasihat abang bakso itu dan lalu pulang. Sampai di rumah, ia meminta maaf pada ibunya. Nah, apa ini? Apa pesan moral yang bisa kalian dapatkan dari cerita ini? Pesan moral di sini
yaitu hari ulang tahun merupakan sebuah momen yang spesial dan ditunggu-tunggu oleh beberapa orang. Benar kan? Pasti itu. Nah, pada hari itu, biasanya pada hari ulang tahun itu, membuat perayaan kecil bersama keluarga, teman, dan yang lainnya atau sahabat adalah hal yang menyenangkan pastinya. Meski begitu, jika ada hal lain yang lebih mendesak, maka cobalah untuk mentolerir hal tersebut. Jadi, ya kalau misalnya ada yang lebih penting, ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Harusnya. Nah, namun dalam cerita ini Putri tadi awalnya tadi adalah anak yang egois dan tidak mau memaklumi ibunya yang sibuk karena kan adiknya yang sakit. Tapi setelah dinasehati oleh tukang bakso, ia pun sadar akan keegoisannya itu. Contoh cerita inspiratif tadi itu mengajarkan banyak hal seperti mengatur prioritas, bertoleransi, sampai menghargai jasa orang tua. Nah, cerita ini cocok untuk menjadi renungan hidup, apalagi buat kalian. Nah, di sini Ibu akan mengenalkan beberapa struktur cerita inspiratif. Jadi susunan-susunan yang membangun sebuah cerita inspiratif ya. Hanya Ibu akan mengenalkan dasarnya saja sebagai pengenalan. Belum masuk ke inti tentang strukturnya, hanya pengenalan saja supaya kalian paham, oke? Supaya kalian lebih mengerti aja. Jadi struktur cerita inspiratif atau susunannya itu adalah terdapat orientasi. Apa itu orientasi? Terdapat perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa apa ya, Bu? Ada komplikasinya, ada resolusi dan koda. Apa itu koda? Ayo kita lihat. Orientasi itu adalah pengantar cerita, jadi awalan, pendahuluan dalam sebuah struktur cerita inspiratif. Lalu ada perumitan peristiwa. Nah, di sini kisah contoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita. Nah, tadi contohnya adalah si Putri tadi merasa marah tuh. Dia karena dia sudah bergegas pulang dari sekolah, berharap dia akan makan makanan kesukaannya, ternyata tidak. Nah, itu adalah peristiwa menuju ke puncak cerita. Terdapat komplikasi. Puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Puncaknya itu di sini apa? Komplikasinya yang tadi punya Putri itu, bahwa Putri diberikan semangkuk bakso gratis oleh tukang bakso dan ia mengatakan bahwa Bapak tukang bakso dia peduli, sedangkan orang tuaku enggak. Nah, itu adalah, lalu ada tukang baksonya menasehati Putri, ya kan? Dan itu adalah sudah masuk ke dalam komplikasi. Lalu peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan adalah sebuah resolusi. Nah, tadi yang tukang bakso itu memberikan perkataan bahwa abang yang baru ngasih Neng semangkok bakso aja udah senang, apalagi yang orang tua Neng sudah bertahun-tahun memberikan makan secara gratis. Nah, itu adalah peristiwa resolusi. Disebut resolusi ya, sebuah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Lalu ada koda. Koda itu adalah penutup cerita, kesimpulan atau pesan moral. Dalam cerita tadi tukang bakso atau Putri itu, kodanya di mana? Kodanya di apa yo? Kodanya berada pada si Putri itu tersadar, lalu ia pulang dan meminta maaf. Itu paham ya kalian ya tentang cerita inspiratif, dan ini adalah strukturnya. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi di bagian 2. Baik, ini ada beberapa tugas atau evaluasi untuk kalian supaya lebih mengenal lagi, lebih paham lagi tentang cerita inspiratif, yaitu setelah menyimak video pembelajaran, jangan lupa kalian catat materinya yang telah disampaikan. Lalu baca dan resapi makna cerita bacaan pada halaman 149 sampai 151 dan kerjakan kegiatan 2 pada halaman 151 di buku paket kalian. Oke anak-anak, demikian
pemaparan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.